kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Ya, langsung saja. Silau. Boleh Kak. Langsung saja. Jadi hari ini kita diundang oleh Forum Pedagang Bersatu di Manado, yaitu di Pasar Bersehati, tepatnya di tempat pelelangan ikan. Diundang untuk menghadiri pelantikan sekaligus ada fokus group discussion berkaitan dengan TPI yang direncanakan oleh pemerintah kota dialihkan ke PD Pasar. Sekaligus masalah peningkatan pendapatan dan ekonomi daerah. Jadi saya ingin sampaikan begini. Yang pertama, TPI itu masih milik pemerintah. Nah, kalau PD Pasar mau mengambil untuk dikelola, itu ada persyaratannya. Persyaratan pertama, harus ada penyertaan modal. Penyertaan modal itu bisa dilakukan kalau ada perda. Perda itu berarti ada persetujuan dari DPRD. Jadi saya ingin menyimpulkan berkaitan dengan TPI ini belum ada. Belum ada sama sekali penyertaan modal dari pemerintah ke PD Pasar tentang tempat pelelangan ikan. Yang kedua, konsekuensinya. Kalau PD Pasar nanti menagih bea di tempat pelelangan ikan, maka itu adalah pelanggaran. Itu pungli. Ya. Jadi saya ulangi, kalau PD Pasar mengelola bea di TPI itu adalah satu bentuk pelanggaran karena belum menjadi aset dia, masih jadi asetnya pemerintah. Kapan dia bisa mengelola? Kalau sudah ada perda penyertaan modal. Sebenarnya perda penyertaan modal ke perusahaan daerah pasar dan PDAM itu sudah ada. Yang belum ada itu TPI ini. TPI ini belum ada penyertaan modalnya ke PD Pasar. Karena itu dia tidak boleh menagih. Karena di Undang-Undang 28 tentang pajak dan retribusi daerah tahun 2019 disebutkan dengan tegas, PD Pasar tidak boleh lagi menagih di luar wilayah dia. Kecuali di situ sudah menjadi aset yang dia kelola. Pertanyaan, apakah TPI adalah aset yang dikelola PD Pasar? Bukan, karena belum disertakan. Kalau mereka menagih, berarti pungli. Kalau pungli bisa berproses hukum. Yang ketiga, bagaimana kalau TPI ini gedungnya oleh pemerintah mereka atur dijadikan sebagai kantor PD Pasar? Itu persoalan lain. Nah, masalah kalau itu. Yang penting antar pemerintah itu dilakukan dengan sesuai aturan. Jadi poinnya itu ya, yang ingin saya sampaikan tentang TPI. Oleh karena itu saya menghimbau kepada pemerintah kota agar menarik kembali surat yang telah mereka keluarkan. Karena begini, di situ dibunyikan bahwa sambil menunggu peraturan daerah penyertaan modal tentang ini ke PD Pasar. Kami saja di Bambiperda belum bahas itu. Saya adalah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Belum dibahas. Jadi jangan sesuatu yang belum sudah dilakukan duluan. Jadi ini bentuk pengawasan kita kepada pemerintah. Yang kedua, yang Bapak Ibu saudara-saudara terkait dengan pendapatan atau terkait dengan perbaikan pasar. Setelah 10 dekade pasar ini, 10 tahun lebih pasar ini, memang penilaian saya bukan tidak ada yang dibangun, ada, tapi kondisinya malah lebih buruk, tidak lebih baik. Nah, karena ini sesuatu yang harus difokuskan pemerintah ke depan. Terkait dengan pendapatan, saya mau katakan di tahun 2020 ada permintaan resmi dari Ketua TAPD Kota Manado atas arahan Wali Kota, jangan lagi dicantumkan dalam postur APBD kita PAD dari pasar. Jadi saya simpulkan, pasar ini nggak ada PAD, nggak ada pendapatan asli daerah dari pasar. Masyarakat membayar bea, iuran atau apapun itu tidak ada masukan ke PAD, tidak ada. Masuk siapa? Masuknya pasar semua. Kontribusi ke PD Pasar. Ke PD Pasar semua. Jadi ke PD Pasar semua. Karena pemerintah saja itu menilai mau gaji karyawan saja katanya sudah ini manusia pertama. PD Pasar ini secara manajemen memang gemuk. Kode. Terlalu banyak, jadi tidak sehat sebagai sebuah organisasi perusahaan. Masa karyawannya sudah hampir 500 orang. Kok pasarnya cuma ini. Jadi ini ke depan, tantangan ke depan, kepemimpinan ke depan harus diperbaiki. Jadi kira-kira itu poin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih menyangkut
pernyataan dari oknum anggota dewan soal TPI yang akhir-akhir ini dipersoalkan atau dipermasalahkan. Tapi bagi kami PD Pasar mempertanyakan soal gunjang ganjing yang ada di TPI. TPI ini adalah milik pemerintah. PD Pasar ini adalah milik pemerintah. Jadi dua instansi ini yang sudah ada kesepakatan lewat rapat koordinasi dengan pemerintah kota, dan hasilnya pengelolaan itu diserahkan penuh kepada PD Pasar untuk mengoptimalkan aktivitas yang ada di TPI. Ini jadi pertanyaan bagi kami. Justru bagi kami DPR sebenarnya mensupport dengan hal ini, tapi yang jadi kenyataan pertanyaan kami, ada apa dengan Syarifudin Syafaa? Karena contoh, kalau dia bilang itu kalau PD Pasar akan tarik retribusi itu jadi pungli, dasarnya apa? Kami punya dasar hukum. Perda nomor 1 tahun 2013 ayat 14 itu jelas menyatakan bahwa lingkungan pasar itu yaitu seperti kios, pelataran, ruko, itu harus dikelola oleh PD Pasar radius 50 meter. Itu sudah jelas. Jadi kalau mau bilang milik, dan ini sama-sama milik dari pemerintah. Itu makanya kami mempertanyakan statement dari Pak Syarif yang terhormat ya, dalam hal ini, karena saya juga pernah duduk sebagai anggota dewan 2019-2014. Jadi kami juga tahu tentang aturan ini. Jadi bagi kami adalah sama-sama mendukung apa yang menjadi program pemerintah, jangan menghambat dengan aturan-aturan atau kepentingan politik yang ada. Menyangkut pertanyaan kedua juga soal pendapatan, memang PD Pasar saat ini belum memasukkan PAD, tapi awal tahun kemarin kami sempat store, walaupun kecil, tapi untuk kepentingan lebih besar lagi PD Pasar merekrut tenaga kerja. Memang dari awal kurang lebih ada 350 dan sekarang setahun saya memimpin sudah menjadi 450. Dan ya sebenarnya kalau Dewan bangga PD Pasar bisa menciptakan lapangan kerja. Kan selama ini baik, memang pegawai di pasar ini mereka identik dengan pegawai preman. Memang kami merekrut orang-orang yang awalnya menjadi persoalan hukum, tapi setelah mereka masuk ke lingkungan pasar menjadi karyawan, hidup mereka berubah karena sudah ada lapangan kerja. Tapi kalau memang Dewan menginginkan harus ada pengurangan, kami akan mengurangi. Nanti biar karyawan yang akan demo di DPR. Kalau memang diinginkan oleh oknum DPR. Jadi apa yang menjadi pernyataan ini kami memang melihat dari sisi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. PD Pasar Kota Manado dalam hal ini masih mampu berdiri sendiri. Jadi PD Pasar tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah seperti BUMD yang lain. Nah, sepanjang ini kami masih mampu membiayai rumah tangga kami, kebutuhan-kebutuhan yang ada di PD Pasar, baik operasional, gaji karyawan. Contoh sampai saat ini kami selalu mengikuti
aturan yang ada. Gaji saat ini untuk PD Pasar UMP. Mungkin pertama kali yang ada di Sulut ini, walaupun ini perusahaan keterkaitan dengan pemerintah Kota Manado, kami tetap menjalankan sesuai dengan aturan yang ketentuannya untuk membayar sesuai dengan UMP. Mungkin satu-satunya yang ada di Sulut yang pertama kali, karena kemarin bulan ini kami sudah membayarkan sesuai dengan UMP, penyesuaian dengan masa jabatan. Awalnya gaji dari karyawan PD Pasar hanya 2.250.000, itu sudah termasuk dengan UMP. Setelah kami dilantik dan sudah ada perkembangan, saat ini gaji sudah 3.300.000 lebih. Itu setiap karyawan, itu gaji pokok, ditambah dengan tunjangan, insentif sesuai dengan kinerja, tunjangan jabatan. Dan ini tujuan kami untuk mensejahterakan karyawan yang ada. Memang butuh ekstra kerja keras untuk menghidupkan atau membuat perusahaan ini jadi sehat. Dan syukur sampai saat ini PD Pasar mampu berdiri sendiri dengan semangat yang ada, baik dengan karyawan semua, bahwa kalau mau dibandingkan dengan pasar lain, kami studi banding, memang gaji mereka saja tersendat-sendat. Tapi sepanjang 2019 ini kami tidak pernah tertunda soal pembayaran gaji. Semua berjalan dengan lancar, baik insentif maupun hari-hari raya seperti. Dan itu kami lakukan semua sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi bagi kami saat ini, kalau kami mampu boleh berdiri sendiri, mengapa tidak ini statement dari Pak Syarif ini membawa segar bagi kami. Kritikan-kritikan kami juga menerima karena ada fungsi dari DPR juga sebagai fungsi pengawasan. Tapi harus proporsional melihat keadaan yang ada, jangan dipolitisir. Chandra Mato, Sulut Headline News melaporkan dari Manado.